Assalamualaikum Ananda semua. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fisika. Pada semester ini, materi fisika yang akan kita pelajari terdiri dari 6 bab. Materi pertama yaitu rangkaian arus searah, materi kedua listrik statis, materi ketiga medan magnet, materi keempat induksi elektromagnet, materi kelima rangkaian arus bolak-balik, dan materi keenam radiasi gelombang elektromagnet. Sebelum kita masuk ke materi rangkaian arus searah, Ibu akan menjelaskan bahwa listrik itu terbagi menjadi dua bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah listrik statis, yang kedua adalah listrik dinamis. Nah, dalam listrik statis kita akan mempelajari muatan yang diam, sedangkan dalam listrik dinamis kita akan mempelajari muatan yang bergerak. Listrik dinamis itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk yang pertama rangkaian arus searah dan yang kedua rangkaian arus bolak-balik. Nah, langsung saja kita masuk ke bab pertama, rangkaian arus searah. Sub materi pertama yang akan Ibu jelaskan itu mengenai arus listrik. Tadi Ibu telah mengatakan bahwa dalam mempelajari listrik dinamis kita belajar muatan yang bergerak. Muatan yang bergerak itu adalah elektron. Perhatikan gambar rangkaian Ibu di samping. Ini adalah sebuah baterai. Di baterai itu memiliki kutub positif dan kutub negatif. Kutub positifnya itu memiliki potensial tinggi. Kutub negatif baterai memiliki potensial rendah. Baterai ini kita hubungkan dengan sebuah kawat. Kemudian kita hubungkan dengan lampu. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita hubungkan maka lampunya akan menyala. Lampu itu bisa menyala karena adanya aliran arus listrik. Jadi, lampu menyala karena arus listriknya mengalir. Nah, sekarang kita perhatikan ketika arus listrik itu mengalir, ya ketika lampu kita hubungkan dengan baterai, maka elektronnya itu berpindah atau mengalir. Jadi, ketika lampu ini hidup, arus mengalir, maka elektronnya berpindah dari kutub negatif atau dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, jadi elektronnya itu berpindah atau bergerak dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita perhatikan kalau seandainya kita lihat ilustrasi, ketika elektron ini bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi, kita akan melihat seolah-olah muatan positifnya juga bergerak. Dari mana? Dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah, pergerakan muatan positif tadi, yang seolah-olah tadi ya, yang dari potensial tinggi ke potensial rendah, itu dinamakan dengan aliran arus listrik. Makanya, aliran arus listrik itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan aliran arus elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Dari situlah kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa arus listrik adalah aliran partikel listrik bermuatan positif yang arahnya berlawanan arah arus elektron. Nah, paham ya Nanda? Jadi, Ibu ulangi lagi. Arus elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sedangkan aliran arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, arus listrik hanya mengalir pada rangkaian yang tertutup. Jadi, ketika kawat ini kita putus, maka arus listrik tidak bisa mengalir. Jadi, syaratnya adalah rangkaian yang tertutup. Nah, itu pemaparan mengenai materi arus listrik. Tentu ketika kita belajar mengenai arus listrik, kita bisa mencari berapa nilai kuat arus listrik itu. Nah, ini telah Ananda pelajari di SMP kelas 9 ya, bahwa untuk mencari nilai arus listrik, kuat arus listrik, itu persamaannya I sama dengan Q dibagi dengan T. Masih ingat ya, Q ini merupakan muatan listrik yang satuannya coulomb, T itu merupakan waktu yang satuannya sekon, I ini adalah kuat arus listrik. Jadi tadi dikatakan bahwa kan ketika arus itu mengalir, maka muatan juga mengalir, muatan bergerak. Nah, jadi Q inilah muatan listrik yang bergerak, muatan negatif. Ya, sedangkan T ini merupakan waktu selama muatan negatif tadi bergerak. Nah, jika kita hubungkan dia ke definisi muatan, ya, maka nilai kuat arus listrik ini dapat kita cari dengan persamaan I sama dengan N dikali V dikali A dikali Q elektron. Jadi, N ini menyatakan jumlah elektron yang mengalir per satuan volume. Elektron tadi kan mengalir dalam sebuah kawat. Jadi, kawat itu kan dia berbentuk katakanlah seperti dia 3 dimensi ya. Nah,
dia ada ruang di dalamnya. Jadi jumlah elektron yang mengalir per satuan volume. V ini adalah kecepatan elektron yang mengalir. Dan A itu merupakan luas penampang kawat. Di luas penampang kawat itu berbentuk seperti lingkaran ya. Anda bayangkan kawat. Dan QE ini merupakan muatan elektron. Nah, satu elektron itu memiliki muatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Jadi ini merupakan muatan satu buah elektron. Paham ya Ananda? Nah, baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita masuk ke materi hukum Ohm. Georg Simon Ohm itu menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar. Tentunya kasus ini selama suhu tetap. Jadi tertinggal di sini ya. Nah, di sini selama suhunya tidak berubah, tetap. Nah, sekarang perhatikan grafik yang telah Ibu buat di sini ya. Jadi grafik ini kalau Anda perhatikan ini adalah tegangan volt, voltasenya ini adalah kuat arus listrik ya. Nah, jadi ini merupakan gradien. Kalau di matematika ini gradien jadinya ya. Nah, ini adalah sebuah hambatan. Jadi hambatan. Nah, dapat dilihat di grafik ini bahwa ketika kuat arusnya itu naik di sini bertambah, tegangan juga bertambah. Jadi bertambah semakin besar I-nya, V juga semakin besar. Nah, semakin besar. Nah, kalau kita cari berdasarkan persamaan matematika gradiennya, maka nilai R ini merupakan V dibagi dengan I, ya, tegangan yang dibagi dengan kuat arus. Nah, inilah yang sebenarnya dikatakan hukum Ohm. Jadi, R itu merupakan suatu konstanta yang ditemukan oleh Simon Ohm ini selama dia melakukan penelitian bahwa ketika V-nya itu berubah, I-nya juga berubah begitu. Jadi naik dia, sama-sama semakin besar. Nah, kenaikan itu sama. Kalau ini umpamanya 5, ini 10, berarti 10 dibagi 5 2 ya. Nah, kalau ini 20, berarti di sini dibagi berapa? Dibagi 10 dia biar 2 juga. Jadi, perbandingannya selalu tetap nanti V dibagi I ini. Tetap selalu menghasilkan nilai yang sama. Contoh umpamanya 4/2 berarti 2, 6/3 gitu. Berarti 2 juga, 8/4, nah 2 juga gitu ya. Nah, makanya R ini merupakan sebuah konstanta yang dinamakan oleh Simon itu dengan resistor atau yang kita kenal dengan istilah hambatan. Nah, inilah dia persamaan Ohm. Nah, dari rumus ini kita dapat mengubah bentuknya menjadi persamaan ini. Jadi I sama dengan V dibagi R atau V sama dengan I dikali R. Ini tidak asing lagi bagi Ananda. Jadi I itu adalah kuat arus listrik, V adalah tegangan atau beda potensial, dan R merupakan hambatan. Satuan I adalah ampere, satuan V adalah volt, satuan resistor adalah ohm. Lanjut ya. Nah, mengenai hambatan kawat. Nah, ketika kita gambar tadi ya, kembali ke gambar tadi. Jadi ada baterai, ada kawat, kemudian ada lampu. Nah, ketika elektron tadi mengalir ya sepanjang kawat tadi, maka elektron yang mengalir tadi mengalami hambatan ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana hambatan kawat tadi. Jadi elektronnya kan lewat sini nanti nih, lewat dalam kawat elektronnya mengalir dia dalam ini. Nah, hambatan kawat itu kita lihat sebanding dengan apa dia? Sebanding dia dengan rho. Jadi rho ini merupakan hambat jenis kawat penghantar, L itu merupakan panjang kawatnya, A itu merupakan luasan dari kawatnya, luas permukaan kawatnya. Nah, kalau kita analisis, jadi ketika elektron ini dia masuk ke dalam ini, elektron yang mengalir itu tidak satu, jadi banyak ya, bisa-bisa beratus-ratus, banyak elektron yang mengalir. Nah, ketika elektron itu mengalir, bahkan beribu-ribu, ketika elektron mengalir, seandainya luasan ini kita perkecil dan elektronnya banyak mengalir, apa yang terjadi? Berarti elektronnya akan sulit bergerak. Nah, jadi ketika luas penampang kita perkecil, elektronnya akan sulit bergerak. Berarti hambatannya bagaimana yang terasa oleh elektron? Besar ya. Karena sulit bergerak berarti hambatan besar. Berarti ketika A ini diperkecil, hambatannya besar. Kita lihat persamaan ini. Ketika A kecil, luas kecil, hambatan besar. Betul ya? Dia berbanding terbalik. Nah, kalau ketika A besar, tentu hambatannya kecil. Jadi kalau A yang kita perbesar, dia enak lewat di sini gitu. Nah, jadi nggak ada yang menghambat. Karena luasannya kita perbesar. Leluasa dia begitu. Nah, dengan L kita lihat. L ini merupakan panjang kawat. Nah, jadi kita melihatnya
satu konstanta kita tetapkan. Jadi ketika kita bicara A tadi, L-nya tetap. Ya, rho-nya tetap. Nah, sekarang kita lihat L-nya kita ganti. Rho dan A-nya tetap. Kalau L kita ganti, panjang kawatnya ini kita ganti ya. Untuk kawat yang pendek, katakanlah A-nya ini tetap segini. Untuk L yang pendek ya, panjang kawat yang pendek, berarti lama waktu elektron tadi bergerak dalam kawat itu sebentar ya. Nah, karena L-nya itu pendek, karena panjang kawatnya pendek, jadi L itu panjang kawat. Berarti kalau seandainya kawatnya itu semakin panjang, bagaimana elektron di dalamnya? Dia akan semakin lama bergeraknya. Nah, berarti ketika dia semakin lama bergerak, tentu hambatan yang dia lewati akan semakin besar. Kalau semakin sebentar dia bergerak dalam kawat ini, maka hambatannya akan semakin kecil. Nah, berarti dia berbanding lurus. Nah, jadi ketika kawatnya pendek, berarti hambatannya sedikit. Ketika kawatnya itu panjang, berarti hambatannya besar. Nah, inilah dia yang dimaksud dengan hambatan kawat. Jadi rho ini merupakan hambatan jenis kawat, tergantung dari jenis kawatnya. Diketahui biasanya ya. Nah, kita lihat hambatan listrik itu ohm, hambat jenis kawat rho satuannya ohm meter, panjang kawat satuannya meter, luas penampang kawat satuannya meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai susunan hambatan. Nah, susunan hambatan ini ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama hambatan seri, ya, rangkaian atau susunan hambatan seri. Yang kedua susunan hambatan paralel. Yang ketiga susunan hambatan gabungan. Nah, sekarang kita perhatikan. Yang pertama untuk rangkaian hambatan seri ini. Nah, perhatikan gambar Ibu. Jadi ini ada sebuah baterai. Ingat, kalau bentuknya seperti ini, berarti yang panjang ini merupakan kutub positif baterai. Yang pendek merupakan kutub negatif baterai. Ada sebuah baterai, kita hubungkan dia dengan kawat, dengan tembaga. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan resistor di sini. Ya, hambatan. Hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Nah, apa karakteristik dari rangkaian hambatan seri? Rangkaian hambatan seri itu kita perhatikan bahwa hambatannya itu disusun menyambung. Jadi dari hambatan 1, ini ada kakinya ya. Kalau kita lihat bentuk resistor itu, ini kaki resistornya. Jadi menyambung dia ke kaki resistor yang lain. Nah, sampai seterusnya nanti. Kalau di sini pun dia tetap. Ada di sini Bu, ada lagi di sini. Iya, berarti dia termasuk seri juga. Kenapa? Karena masih satu kawat. Nah, ke sininya. Nah, kecuali nanti dia dibagi lagi ke sini, nah, baru dia rangkaian paralel. Jadi ini rangkaian seri, dia menyambung, ya. Nah, ketika kita belajar di rangkaian seri, umpamanya di sini kita hubungkan baterai, berarti ada arus mengalir ya. Arus mengalir dari kutub positif. Ingat, arus selalu mengalir dari kutub positif. Mengalir dia di sini. Nah, terus sampai sini. Sampai sini lewat dia di R1, lewat dia di R2, lewat dia di R3. Dengan kata lain, arus yang lewat di sini sama dengan arus yang lewat di R1. Sama dengan arus yang lewat di R2, begitu juga R3. Jadi arusnya tidak terbagi. Nah, makanya I1 watt arus di hambatan 1 sama dengan I2 watt arus di hambatan 2 sama dengan I3 watt arus di hambatan 3. Nah, namun bagaimana dengan tegangannya? Nah, tegangannya kalau seandainya baterai ini 9 volt, maka tegangannya akan terbagi untuk hambatan 1, untuk hambatan 2, dan untuk hambatan 3. Kalau kita jumlahkan, tegangan 1 ditambah tegangan 2 ditambah tegangan 3, maka akan menghasilkan tegangan baterai tadi. Jadi kalau ini 9 umpamanya ini 3, nah ini 2, berarti lebihnya 4, begitu ya. Nah, itu misalnya. Nah, selanjutnya, karena tadi pada rangkaian seri ini kuat arusnya bernilai sama, sedangkan tegangannya terbagi, maka rangkaian hambatan seri ini dinamakan juga rangkaian pembagi tegangan. Nah, untuk menemukan nilai hambatan totalnya, kita cukup menambahkan saja. Jadi hambatan 1 ditambah hambatan 2 ditambah hambatan 3. Nah, jadilah hambatan totalnya. Ya. Paham sampai di sini ya Nanda? Masuk kita ke rangkaian hambatan yang kedua, yaitu rangkaian hambatan paralel. Nah, Ananda perhatikan bentuk rangkaian hambatan paralel ini. Jadi, ini ada sebuah baterai, sama seperti tadi. Baterai kemudian dihubungkan ke beberapa hambatan. Ini ada hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Ciri khas dari rangkaian hambatan paralel ini, itu adalah
hambatannya yang tersusun sejajar seperti ini. Jadi sejajar susunannya. Ya, ini R1, R2, R3 disusun sejajar. Nah, kemudian ada titik percabangan. Nah, itu merupakan poin utamanya. Jadi ketika arus mengalir, jadi ini ada kuat arus ya. Nah, mengalir arusnya dari kutub positif baterai sampai di sini dia akan terbagi. Nah, jadi beda dengan rangkaian hambatan seri tadi. Kalau seri arusnya tidak terbagi. Sedangkan pada rangkaian hambatan paralel arusnya terbagi. Nah, makanya sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, ketika Anda belajar dulu ya, bahwa nanti kuat arus yang di sini itu yang lewat ini ya, umpamanya 5 ampere lewat di sini. Nanti dia bercabang, nah terbagi. Nah, nanti selesai terbagi, balik sini lagi. Nah, tiba sini dia 5 ampere juga. 5 ampere, 5 ampere. Tapi ketika terbagi, ketika dia lewat titik percabangan, dia akan terbagi. Untuk I1 umpamanya 1 ampere, untuk I2 3 ampere, untuk I3 1 ampere umpamanya. Jadi totalnya 5 ampere juga. Nah, makanya I total itu sama dengan I1, kuat arus yang lewat di hambatan 1, itu I1 ya. Terus tambah kuat arus yang lewat di hambatan 2, I2, tambah kuat arus yang lewat di hambatan 3 atau I3 ini. Nah, ini dia. Lalu bagaimana dengan tegangannya? Nah, tegangannya itu sama. Jadi tegangan di hambatan 1 sama dengan tegangan di hambatan 2 sama dengan tegangan di hambatan 3. Sama dengan tegangan baterai atau tegangan sumber. Jadi, kalau ini 9 volt, maka untuk R1 9 volt, untuk tegangan di R2 9 volt, untuk tegangan di R3 juga 9 volt. Tapi, nanti kalau ketika kita udah masuk ke rangkaian gabungan, beda lagi ya. Nah, jadi ini untuk rangkaian yang paralel. Ingat bahwa kalau rangkaian paralel itu posisi R-nya itu diletakkan sejajar. Ini sejajar namanya. Nah, ini. Kalau tadi menyambung ya, kalau seri dia menyambung. Lalu bagaimana dengan hambatan totalnya? Untuk mencari hambatan totalnya itu 1 per RT. Jadi RT ini hambatan total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, itulah penjelasan mengenai materi rangkaian hambatan paralel. Nah, kita lanjut. Untuk rangkaian hambatan gabungan seri paralel. Nah, ini kita gabung. Nah, ini merupakan rangkaian gabungan. Ini ada R1, ini R2, R3, R4, R5. Nah, sekarang kita lihat dulu mana yang hubungan seri, mana yang paralel. R2 dengan R3 itu dihubungkan dengan seri. Ya, jadi ini seri. Kenapa? Karena ini kakinya menyambung. Berarti hambatan pengganti ditambah R2 tambah R3. Nah, setelah ini diganti menjadi hambatan seri RS. Berarti ini ada RS ya. Setelah diganti RS dengan R4 dan dengan R5 itu hubungannya paralel. Maka hambatan penggantinya 1 per RP, hambatan pengganti paralel sama dengan 1 per RS ini tambah 1 per R4 tambah 1 per R5. Paham ya, nak? Nah, setelah itu, ini setelah didapat nanti ini RP. Kan ini R paralel ini. Hasil ini nanti ya. Hasil yang telah kita cari R paralel. Nah, R paralel ini telah menjadi satu kesatuan. Nah, kalau kita lihat hubungannya dengan R1, kakinya menyambung. Jadi kalau ini diganti ya jadi satu kesatuan R paralel, kakinya menyambung dengan R1. Berarti hubungannya seri. Sehingga R totalnya cukup mencari R1 ditambah dengan R paralel. Jadi R1 tambah dengan R paralel. Nah, oke, selanjutnya. Nah, itulah mengenai rangkaian hambatan. Nah, sekarang kita masuk ke gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Nah, gaya gerak listrik itu merupakan sebuah tegangan. Ya, tegangan apa? Tegangan saat sumber tegangan, jadi baterai ya. Kita pakai baterai. Umpamanya kita pakai baterai di sini. Ketika baterai itu belum mengalirkan arus. Nah, lihat gambar ini. Ini adalah saklar, jadi saklar dilepas. Ketika saklarnya itu dilepas atau dibuka, maka arus tidak mengalir. Nah, tegangan dari suatu sumber sebelum arus mengalir itu dinamakan dengan GGL, gaya gerak listrik. Nah, sedangkan ketika saklar kita pasang, berarti arus sudah mengalir. Nah, tegangan setelah arus itu mengalir dinamakan dengan tegangan jepit. Nah, begitu ya, nak. Nah, sekarang gaya gerak listrik itu, umpamanya kita punya baterai. Jadi dalam baterai itu ada GGL ya. Nah,
baterai itu dia punya GGL, punya R kecil. R kecilnya adalah hambatan dalam. Di baterai punya hambatan dalam, disimbolkan dengan R kecil. Nah, GGL itu nilai tegangannya. Umpamanya baterai punya tegangan 9 volt. Nah, sebelum digunakan dia 9 volt. Namun ketika telah digunakan, maka tegangan yang 9 volt tadi itu akan berkurang. Nah, ketika arus mengalir, maka tegangannya akan berkurang yang 9 volt tadi. Nah, tegangan itu berkurang karena adanya hambatan dalam baterai ini. Jadi R kecil ini mempengaruhi gitu. Hambatan di dalam baterai mempengaruhi tegangan ini. Umpamanya 9 volt. Nah, pas digunakan dia ya berkurang menjadi 8,5 umpamanya begitu ya. Nah, makanya kita dapat mengambil suatu persamaan bahwa untuk menemukan nilai dari tegangan jepit, ya, tegangan ketika arus mengalir itu adalah GGL yang dikurang dengan I dikali R. Ingat tadi bahwa apa? Nah, nilai GGL itu umpamanya 9 volt ya. Nah, GGL itu yang dikurangi dengan hambatan dalam, itulah yang merupakan tegangan jepitnya. Jadi, hambatan dalam mengakibatkan pengurangan tegangan. Makanya, tegangan jepit, TJ ya, itu sama dengan GGL dikurang I dikali R. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa yang tadi, kan yang masih diam itu namanya, di sini ya, itu namanya GGL. GGL itu lebih besar nilainya daripada tegangan jepit di GGL. Nah, ketika jalan arusnya itu namanya tegangan jepit. Nah, ketika arus mengalir berarti R yang dilalui arus tentu ada ini. Jadi ketika arus ini mengalir ya dari kutub positif dia lewat di R ini. Sehingga kalau kita ingin mencari nilai tegangan jepit itu adalah arus yang di sini dikali hambatan ini. Nah, ini dia tegangan jepit. I dikali R. Nah, ya. Nah, kalau kita ingin menemukan delta V, kerugian tegangan, ya, itu kan tinggal kita kurangin. GGL dikurang dengan tegangan jepit. Ya. Kemudian kita masukkan nilai tegangan jepitnya yang ini, yang di atas ini, kita masukkan ke sini. GGL dikurang I dikali R. Nah, GGL dikurang GGL habis ya. Negatif dan negatif positif. Sehingga kerugian tegangannya sama dengan I dikali R kecil. Ingat bahwa tegangan jepit itu VJ ya, gaya gerak listrik itu simbolnya seperti angka 3 terbalik, dibaca GGL. Ini kerugian tegangan, ini adalah hambatan dalam baterai. Nah, selanjutnya. Nah, ternyata tidak hanya hambatan yang bisa kita rangkai seri dan paralel, tegangan juga bisa kita rangkai dengan seri dan paralel. Jadi, kita mempelajari susunan sumber tegangan. Ya, susunan baterai tadi. Ada yang seri, ada yang paralel. Nah, sekarang Anda lihat gambar Ibu ini. Ini ada baterai 1, baterai 2, baterai 3. Ini ada sebuah hambatan. Nah, baterai ini kita susun dia, ini apa ini? Seri ya. Jadi, kaki baterainya kan nyambung nih. Baterainya menyambung. Berarti dia seri nih. Baterai 1, baterai 2, baterai 3 itu seri. Nah, kalau kita ingin mencari kuat arusnya, sebelum kuat arus, Ibu ingin bicara dulu bahwa dalam rangkaian susunan seri ini ya, susunan sumber tegangan yang seri ini, tegangannya ini ya sama dengan seperti yang tadi. Kalau susunan seri pada hambatan gimana? Tegangannya itu kita jumlahkan. Nah, berarti untuk yang susunan tegangan juga kita jumlahkan tegangannya. Nah, jadi kalau seandainya kita punya 2 buah baterai, satu baterai umpamanya 6 volt, baterai yang lainnya umpamanya 3 volt. Nah, kalau kita ingin mendapatkan nilai tegangan yang lebih besar, kita rangkai dia secara seri. Kenapa? Karena dia ditambah. Jadi yang 6 volt tambah 3 volt. Jadi 9 volt. Berarti kita dapat nilai tegangan yang lebih besar. Nah, lalu bagaimana dengan kuat arusnya? Nah, ingat bahwa rangkaian seri itu kuat arusnya sama. Jadi, kuat arus yang mengalir di sumber tegangan 1, sumber tegangan 2, dan sumber tegangan 3 itu sama nilainya. Ya, ini sama nilai kuat arusnya. Nah, baru kita lihat. Nah, ini dia rangkaiannya. Ya, setelah digabung ya, jadi GGLS gitu. Jadi gaya gerak listrik susunan seri. Nah, ingat bahwa baterai punya hambatan dalam. Nah, begitu ya. Lalu kalau kita bicarakan I-nya sama, kuat arus sama. Sedangkan GGL tadi kita jumlahin ya karena susunan seri. Nah, R-nya gimana? R-nya juga kita jumlahkan karena dia seri. Berarti R1 tambah R2 tambah R3. Nah, kalau kita ingin mencari nilai kuat arusnya, ingat persamaan hukum Ohm, I sama dengan V dibagi R. V di sini kita ambil GGL-nya. Jadi nanti jumlah GGL-nya kita bagi dengan apa? Bagi dengan R total. R total yang mana aja? Ini dia.
R1 tambah R2 tambah R3 tambah R ini. Jadi R1, R2, R3 itu dia namakan sini RS karena seri. Ya, GGL1, GGL2, GGL3 dinamakan dia GGLS. Nah, jadi I sama dengan V dibagi R. V-nya GGLS, R-nya digabung. RS tambah R ini. Nah, seandainya nanti nilai GGL-nya sama, ya, jadi GGL ini kadangkala ada sama, identik. Kalau identik dia berarti sama. 3 volt, 3 volt, 3 volt gitu. Tapi kalau seandainya dia tidak identik berarti berbeda. Nah, kalau identik berarti dia tinggal dikali aja. N kali GGL. Jadi umpamanya 3 baterai kali berapa nilai tegangan baterainya? Per N dikali R tambah R. Ini jika baterainya identik. Kalau tidak identik pakai yang ini. Ya, berarti kita jumlahkan dulu GGL-nya, jumlahkan dulu hambatan dalam. Nah, ini susunan sumber tegangan seri. Selanjutnya, susunan sumber tegangan yang paralel. Nah, perhatikan. Sama seperti tadi bentuknya. Jadi kalau paralel yang kita susunnya apa? Bukan hambatannya, tegangan disusun paralel. Ini tegangannya, susun paralel. Nah, begini. Jadi ini tegangan 1, GGL1, GGL2, GGL3. Disusun sejajar. Disusun sejajar. Nah, sama dengan susunan susunan hambatan tadi ya, bahwa kalau dia paralel berarti tegangannya sama. Jadi tegangan yang di sini sama. Jadi ini umpamanya 6 volt, 6 volt, 6 volt gitu. Sama tegangannya. Lalu bagaimana dengan kuat arus? Terbagi ya. Jadi kuat arusnya terbagi. Kuat arusnya terbagi untuk di sini sekian ya, sama. Jadi terbagi dia. Karena dia rangkaiannya paralel. Rangkaian paralel. Jadi I yang di GGL1 beda dengan I GGL2, beda dengan I GGL3. Kalau kita gabungkan nanti sama dia dengan I ini jumlahnya gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa untuk mencari ya, sama seperti tadi, untuk mencari nilai kuat arusnya itu GGL per R ditambah R per N. Nah, ini untuk sumber tegangan yang sama. Jadi umpamanya 6 volt, 6 volt, 6 volt. Tinggal masukkan nilainya, GGL 1 aja. Karena dia tadi rangkaian paralel, jadi GGL itu ambil 1 aja. Ini 6, 6, 6. Ya udah ambil 6 gitu. Jangan ambil 6 kali 3, 18. Tidak. Nah, itu untuk yang seri. Jadi kalau paralel ambil 1. Berarti 6 di sini. Per R ini ya, ditambah R per N. Ini R-nya hambatan dalam. N ini berapa banyak elemen atau berapa banyak baterainya. Nah, untuk susunan paralel ini, itu biasanya tegangannya itu sama. Jadi GGL1 sama dengan GGL2 sama dengan GGL3. Kenapa tidak berbeda? Nah, bertanya ya, apakah ada nanti seandainya ini GGL-nya berbeda. Jadi kalau seandainya kita bedakan GGL-nya, GGL1 berbeda dengan GGL2 dengan GGL3, maka nanti dia ini tegangannya ini rangkaian ini bukan rangkaian hambatan paralel jadinya. Jadi nanti ketika ini umpamanya 9 volt, ini 6 volt, yang terjadi apa? Nah, yang terjadi nanti tegangan yang di 9 volt ini itu akan mengisi baterai yang tegangannya 6 volt. Jadi baterai yang 9 volt akan mengisi baterai yang tegangannya 6 volt ini. Jadi itu tidak bisa terjadi. Makanya ini harus sama nilainya. Begitu. Jadi kalau tidak sama dia nanti akan terjadi pengisian daya begitu ya. Bukan untuk rangkaian susunan paralel ini. Nah, makanya dia nilai GGL1, GGL2, GGL3-nya itu harus sama. Nah, selanjutnya, nah ini contoh soal dan pembahasan. Nah, lihat contoh soal pertama. Ini Ibu langsung saja baca cepat saja ya. Dalam kawat penghantar mengalir elektron 6 kali 10 pangkat 20 elektron dalam waktu 1 menit. Maka besarnya arus pada kawat. Nah, kita lihat dulu apa yang diketahui. Ini mengalir elektron sebanyak 6 kali 10 pangkat 20. Berarti banyak elektron. Ditanya adalah kuat arus ya. Nah, dalam waktu 1 menit. Berarti waktu T 1 menit. Lihat. Di sini ada T 1 menit. Bawa ke detik dulu 60 detik. Nah, Q. Q itu apa? Q itu muatan. Ingat tadi bahwa untuk mencari nilai Q itu apa? Itu adalah jumlah dari elektron kita kali dengan muatan elektron. Jadi mencari Q itu berapa jumlah elektronnya kali dengan muatan 1 elektron. Nah, ini jumlahnya 6 kali 10 pangkat 20. Sedangkan muatan 1 elektron ini 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi cari Q dulu.
T-nya sudah ada ya. Nah, baru kita bisa mencari kuat arus. I sama dengan Q dibagi T. Tinggal kita masukkan nilai Q dan T sehingga dapatnya 1,6 ampere. Jadi nggak langsung Q. Kenapa? Karena ini satuannya bukan kulom. Ini satuannya sebanyak sekian. Jadi kan banyak gitu ya, sebanyak N gitu kan. Nah, jadi ini bukan muatan gitu. Untuk mencari muatan ya sudah, berarti banyak elektron ini kali dulu dengan nilai satu muatan elektron. Ini dia. Lanjut, yang kedua, dalam kawat mengalir arus 20 ampere selama 20 sekon. Muatan listrik yang mengalir dalam kawat adalah. Nah, ini. Berarti kita lihat langsung saja ya, I sama dengan Q dibagi T. Nah, ditanya apa di sini nih? Kuat arusnya 20 ampere, waktunya 2 sekon. Cari muatan. Nah, saja. Q sama dengan I dikali T. Ini kita balik rumusnya. I dikali T. I-nya 20, T-nya 2, sehingga didapat 40 kulom. Lanjut. Contoh soal hukum Ohm dan hambatan kawat. Sebuah peralatan listrik yang dipakai pada tegangan 220 volt memiliki hambatan 22 ohm. Kuat arus yang dipakai berapa? Pembahasannya gini. Nah, seperti biasa ini ya. V-nya 220 volt, R-nya 22 ohm, ditanya I. Ya, dibagi aja, V dibagi R dapat 10 ampere. Ini hukum Ohm. Lanjut, sebuah kawat 10 meter, diameternya 2 mm, hambatan jenisnya 3,14 kali 10 pangkat. Ini min 6 ya. Nah, min 6 ohm meter, hambatan kawatnya berapa? Ingat di sini panjang kawat, berarti L simbolnya. Diameter D, ya 2 mm. Hambat jenis Rho, ditanya hambatan, berarti R. R persamaannya apa tadi? Rho L per A. Rho-nya ada, L-nya ada. Nggak cari A. A itu karena tadi dia kawat, luasnya luas lingkaran, ya berarti pakai luas lingkaran, VR kuadrat. VR kuadrat. R-nya udah ada belum ya? Nah, R setengah jari-jari, berarti setengah dari 2 mm, 1 mm. Dibawa ke meter, sama dengan 10 min 3 meter. Berarti kita masukkan di sini 3,14 V-nya dikali R-nya 10 pangkat min 3 kuadrat ya, VR kuadrat, dapatnya ini. Baru dimasukkan ke persamaan. Rho-nya kita masukkan, ini nilai L-nya 10, ini nilai A. Sehingga didapatlah nilainya 10 ohm. Nah, contoh soal rangkaian seri ya. Nih. 4 buah hambatan yang besar hambatannya 40 ohm dirangkai seri. Kemudian ujung rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan. Hitung kuat arus. Ini gampang saja. Kalau mau cari hambatan total karena rangkaian seri tinggal kita jumlahin semuanya. Untuk mencari tegangan pakai rumus hukum Ohm. I kali R. Jadi I-nya V per R ya. Nah, V-nya tadi 25 volt. Sedangkan R totalnya 160. Berarti 25 dibagi 160. Lanjut, contoh soal rangkaian paralel. Nah, ini. Tentukan besar RAB, VAB, I1, I2, I3. Ini rangkaian paralel. Ya, diketahui ini ada R-nya, ada juga I-nya. Nah, sekarang ini I apa ini? I total ya, atau I paralel boleh lah. I total atau I paralel 12 ampere. R1 2, R2 3, R3 6. Pertama cari RAB ya udah, karena dia paralel berarti cari dulu 1 per RAB, 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Itu rumusnya tadi ya. Ini seperti biasa nyarinya matematikanya sehingga didapatlah nilainya 1 ohm. Jadi ini matematisnya lagi. Ingat ini untuk paralel rumusnya 1 per RT tadi. Ya, atau per RAB. 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Ini samakan penyebut. Ingat samakan penyebut, didapatlah 12 per 12. Jadi 1. VAB, berarti VAB ya IAB kali RAB. IAB yang mana ini? Yang 12 ampere ini IAB nih. IAB ya, I paralel sama tuh. Jadi 12 ampere kali 1. Yang ini. 1 kali 12 ya 12 volt. Lanjut, karena hambatan paralel, disusun paralel, maka beda potensial di semua tempat sama. Ya, karena dia susun paralel berarti sama beda potensialnya. Berarti ini 12 volt, ini 12 volt, ini juga 12 volt. Semuanya 12 volt. Nah, untuk mencari nilai I1 berarti V1 bagi R1. 12 dibagi R1-nya 2. Berarti 6 ya. Nah, ini kita buktikan. Cari V2, 12 bagi 3, 4. Cari V3, 12 dibagi 6, 2. Nah, jadi inilah nilai I-nya. Selanjutnya, nah ini contoh soal rangkaian gabungan hambatan. Jadi kalau rangkaian gabungan, kita lihat ini Bu ambil dari yang tadi juga ya, gambar tadi.
R1-nya Ibu misalkan 1 ohm, R2 3 ohm, R3 9 ohm, R4 6 ohm, R5 4. Ya. Nah, ini kita ingin mencari, pertanyaannya belum ada ya. Nah, sekarang kita sorry. Nah, jadi ini kita ingin mencari semuanya, ingin mencari I1, I2, I3, I4, V1, V2, V3, V4 sampai V5 ya, semua kita cari. Nah, perhatikan dulu. Langkah pertama kita kalau ketemu soal seperti ini, ya, kita lihat dulu ini apa hubungannya. Nah, lihat, Ibu catat di sini. R2, R3 itu seri, betul nggak? Iya ya, R2, R3 seri. Kalau dia seri, berarti I-nya gimana? Sama, ya. I2 sama dengan I3, I2 sama dengan I3, karena seri dia. Nah, untuk hambatan totalnya gimana? Hambatan total seri tadi, RS ya, tinggal ditambah R2 tambah R3. Jadi yang ini dulu kita selesaiin nih. Kenapa? Karena di ini dia nggak langsung ini ya, selesaikan dulu mana yang banyak ini. Di ini dulu. Ingat R2 R3 seri, berarti I2 sama dengan I3 karena dia seri. Dan R-nya tinggal ditambahin. Nah, ini dia ditambahin R2 tambah R3, 3 tambah 9, dapatnya 12 ohm. Ini R seri yang ini. Nah, sekarang lihat R seri ini kalau kita udah jadikan seri berarti dia satu kan? Nah, nilainya 12 ohm. Jadi R12 ini, R seri tadi dengan R4 dan R5 hubungannya apa di sini? Paralel. Nah, kalau paralel berarti V-nya sama. V seri sama dengan V4 sama dengan V5. Jadi V yang seri ini, V2 3 boleh dinamakan ya, atau V yang telah didapat seri tadi ini itu sama dengan V yang di sini sama dengan yang di sini karena dia rangkaiannya paralel. Nah, lalu I total gimana? Berarti I totalnya, jadi kalau ini ada kuat arus yang lewat di sini dia, ya, itu sama dengan apa? Sama dengan I yang di sini, karena belum bercabang, ini masih mulus jalannya sini, nah, belum bercabang. Berarti I total sama dengan I1, I yang lewat di hambatan 1. Sampai sini baru bercabang. Nah, jadi sampai sini baru bercabang dia. Yang satu lewatnya ke RS, ganti aja nih RS ya. Yang satu lewatnya ke R4, yang satu lewatnya ke R5. Jadi nanti kalau I totalnya, ya udah I yang RS ini atau IS ini tambah I4 tambah I5. Ini dia. I total sama dengan I1 sama dengan IS tambah I4 tambah I5. Jadi kalau digabungin ya, I-nya sama gitu. IS bukan I2, bukan juga I3. Nah, jadi IS di sini. IS dulu ya, IS 4 di sini. Nah, sekarang lihat dulu. Apa yang mau kita cari lagi? Nah, perhatikan V-nya lagi. Karena tegangan ini sama, ya, maksud Ibu gini. Nah, lihat dulu. Ini kan 12 volt. V total. Jadi V total ini 12 volt. Nah, sekarang kalau kita jalan sini, ingat bahwa kalau dia seri, itu tegangannya terbagi. Kalau paralel sama. Ya, Nak. Nah, sekarang lihat dulu. Tegangan 12 volt ini untuk R1, kemudian untuk yang di sini semua nih. Nah, yang di sini semua. Yang digabung semua nih. Berarti dua dia. Untuk R1 dan untuk ini semua. Makanya di sini ditulis apa? V total ini merupakan V1 ya. V1 tuh V yang lewat di R1 ya, tambah VS atau V1 tambah V4 atau V1 tambah V5. Ini dia. Kenapa begitu, Bu? Nah, ingat kalau dia itu rangkaian paralel, tegangannya itu ambil salah satu. Jadi kalau ini umpamanya 6, ini 6, ini 6. Semuanya 6. Gitu ya, umpamanya. Nah, kalau di rangkaian tadi kan ini sama 12, ini 12 juga, Bu, ini 12 juga, 12 juga, iya. Kalau tadi rangkaiannya tidak ada hambatan tambahan, tapi ini gabungan, ada hambatan lain di luar rangkaian paralel. Makanya yang 12 volt ini terbagi dulu untuk R1, baru untuk ini semua. Jadi kalau dia terbagi sini, ini semua selanjutnya ya. Nah, lihat sini lagi. Kita dapat RS. Nah, ini RS. Kemudian ini kalau udah jadi satu, apa hubungannya lagi? Paralel dia. Baru cari 1 per R paralel sama dengan 1 per R yang ini. Ingat cara mencari paralel, 1 per R 1 tambah 1 per 2. Itu tadi ya. Nah, sekarang lihat. 1 per R paralel. Berarti 1 per R gabungan ini berapa tadi? 12. Tambah 1 per R4 tambah 1 per R5. Masukkan nilainya. 1 per RS tadi ya. Nilainya 12. Ingat ini dia 12 ya. Nah, 1 per R4. 1 per 6, 1 per R5. Berapa R5? 4, 1 per 4. Ini kita cari, samakan penyebut, dapatlah nilainya 6 per 12. Jangan lupa membaliknya. Ini baru 1 per RT, kita balik RT per 1. Berarti 12 dibagi 6.
dapatnya 2. Nah, 2 ohm inilah RP baru. Ya, hambatan pengganti paralel. Nah, setelah kita dapat satu hambatan ini, tentu dengan R1 hubungannya apa? Seri ya. Berarti R total, R paling terakhir, R gabungannya, ditambahin aja. R1 tambah RP. Jadi yang ini, tambahin R sini. Jadi R1 tadi 1 ohm, ya di soal. RP-nya 2. 3 ohm. Nah, itulah hambatan total. Bagaimana dengan I total? Ya, V total bagi hambatan total. V totalnya 12. Nah, R total 3. Berarti 4 ampere. Ini nilai I total. Sama dengan I1, sama. Jadi I total 4 ampere lewat di I1. Lewat di R1 ya. Maaf, R1 sama 4 juga nilainya. Sampai sini terbagi nih. Nah, perhatikan terbaginya. Lihat di sini dulu. Kita cari V1 dulu. V1 I1 kali R1. I1-nya dapat. Kan dapat tadi 4. R1-nya ada 1 nilainya. Sehingga dapatnya 4. Ini V1. Nah, kalau ini 4, berarti sisa di sini berapa? 8 ya. 12 kurang 4, 8. Nah, ini dia 8 volt. Nah, 8 itu untuk yang mana? Untuk yang RS, untuk R4, untuk R5 masing-masing 8 gitu. Jadi masing-masing 8 di sini. Bukan 8 dibagi lagi semua, tidak ya, dibagi 4 Bu, jadi 2, bukan. Jadi ini 8, ini 8, ini 8. Nah, baru kita cari I lagi. Cari I4 dulu. Ya, I4 berarti V4 bagi R4. Gampang aja, I4 ya, I yang lewat di sini. Berarti R4 bagi V4. Terbalik ya Bu ya, V4 bagi R4. V4-nya 8. R4-nya cari sini, ya 6 ya. Berarti 8 per 6. Dikecilin 4 per 3. I5, V5 bagi R5. V5-nya 8. R5-nya di soal 4. 8 bagi 4, 2. Nah, dapat ini. Baru kita cari. Nah, jadi di sini dengan Ananda nanti mencarinya, kalau 8 kan dapatnya 8 tuh. Berarti I-nya nanti ya, I sini kan dapat ya 4 per 3 dapat 2 ampere. Nah, I ini sama kan nanti. Ingat di sini I2 sama dengan I3. Cari aja salah satu. Nah, gitu. Nanti dia sama. Kenapa? Karena dia seri. Nah, lihat di sini. Cari IS. Yaitu VS dibagi RS. IS itu apa? Kuat arus yang di seri tadi, yang ini, yang seri tadi ini. Nah, yang seri ini tadi IS ya. Berarti VS dibagi RS. Sama dengan ini ya. Kalau I5, V5 bagi R5. I4, V4 bagi R4. IS ya VS bagi RS. VS-nya sini berapa? 8. RS. Nah, hambatan RS-nya sini. Mana nilai tadi RS? Ini ya. 12. Berarti 8 per 12. Dikecilin 2 per 3. Dapat 2 per 3. 2 per 3 inilah untuk I2 dan untuk I3. Jadi cari aja satu. Cari aja IS udah tuh. Kenapa? Karena I-nya kan sama. Karena dia seri tadi. Berarti dapat 2 per 3. Makanya Ibu bikin sini. I2 2 per 3. I3 juga 2 per 3. Nah, untuk membuktikan betul atau salahnya hasil pencarian kita, coba dijumlahin. Ini tadi kan 12 nih. Ini 4, 8. Udah benar ya? 4 ditambah 8, 12. Oke tadi tuh. Nah, I-nya coba dijumlahin. I di sini berapa tadi? I total? Totalnya 4 ya. Nah, berarti ini juga harus 4 nih jumlahnya semua. Coba buktikan. IS berapa? IS-nya 2 per 3. Ditambah I4, 4 per 3. Ditambah I5, 2. Nah, tambahkan semuanya. Jadi I yang di sini kan 2 per 3. Bu, tuh 2 per 3 ini 2 per 3. Berarti dijumlahin tidak. Kalau seri kan I-nya sama. Ya, jadi jangan ditambahkan pula. Ini 2 per 3 tambah 2 per 3. Bukan. Kalau seri I-nya sama, berarti ambil 1 nih. 2 per 3. Udah, 2 per 3 aja 1 pakai. Ingat, rangkaian seri itu I-nya sama. 2 per 3 tambah 4 per 3. Berarti 6 per 3 ya. 6 per 3, 2. Tambah ini berapa? 2. Nah, 2 tambah 2, 4. Sesuai ya? I totalnya 4 tadi di sini. Nah, berarti hasil pencarian kita betul. Nah, oke. Paham sampai sini dulu? Nah, kita lanjut. Contoh soal berikutnya. Rangkaian gabungan hambatan. Nah, ini juga. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Beda potensial pada hambatan 4 ohm adalah. Nah, ini nih sebenarnya rangkaian gabungan juga. Cuman bentuknya berbeda. Lihat. Ingat harus keluar dari yang panjang ini ya. Kutub positif. Nah, berarti ini apa? Di sini dia ngalir dulu arus. Lanjut. Nah, sampai sini dia bercabang. Nah, sini satu lewat, ke bawah satu. Jadi, kita mencari titik percabangan tuh ya begitu. Kita bikin dulu kuat arusnya. Dia lewat dari yang tanda panjang ini sampai sini. Nah, terbagi dia. Kanan satu, ke bawah satu dia. Ini titik percabangan. Berarti ini paralelnya di sini, ini paralelnya. Nah, kalau ini terbagi, set.
Nah, ini apa hubungannya? Seri itu. Jadi, R yang ini sama ini seri nih. Nah, ya, sama ini juga seri nih. Kan satu tuh, terbagi dia. Jadi, ini terbagi sini. Berarti 1 ohm, 3 ohm, 4 ohm seri. Seri ya. Nah, seri nih. Kemudian dengan 8 ohm dia paralel. Kenapa? Kakinya beda. Jadi kaki ini sama, kaki ini beda, terbagi dia lagi. Jadi di sini titik percabangan. Intinya titik percabangan. Jadi tadi Ibu bilang Pak ini sejajar, memang sejajar, tapi ada juga bentuknya tidak sejajar, ya seperti ini. Di paralel tidak selalu sejajar, ada seperti ini bentuknya. Yang penting titik percabangan. Berarti ini seri paralel dengan ini. Cari ini seri dulu. Nah, 1 tambah 3 tambah 4. Ini dia, 8. Jadi hambatan tersusun seri, maka hambatan penggantinya 8. Nah, 8 ini 8. 8 ini dengan 8 ini paralel. Cari dulu apa? Nah, kemudian cari 1 per RP sama dengan 1 per RS. RS 8 ini tambah 1 per 8. Tambahin 1 per 8 tambah 1 per 8. Ingat ya, RS-nya kan 8 nih. Masukkan. Yang 8 satu lagi yang ini. Berarti 2 per 8. 1/4. Dibalik ya. 4 per 1. 4. Inilah RP baru. Nah, kemudian RP dapat RP tadi berapa? 4. 4 itu tuh, kalau kita kecilin berarti ini hilang nih. Ini nggak ada lagi nih. Tinggal 4 sini. Itu apa hubungannya dengan 16 dan 5? Seri dia lagi. Karena kakinya itu udah menyambung. Jadi kalau ini satu kesatuan kakinya nyambung. 16 tambah 4 tambah 5 dapatnya 25. Itu R total. Cari I total. Ya V dibagi R total. Berarti 12,5 V totalnya ini. Bagi R total tadi dapatnya 25. Sehingga dihasilkan nilai 0,5 ampere. Selanjutnya cari I1, I2. Nah, I1, I2-nya begini. Ini analisanya lebih tinggi ya. Kita dapat R8. R yang di sini. Paralel tadi ya. R paralel tadi. 8. Ini juga 8 nih. Kalau ada hambatan, ya. Dia itu paralel. Berarti kan sama-sama 8 tadi nih. 8, 8. Kalau paralel itu tadi tegangan sama. Nah, sekarang hambatan juga sama. Logikanya, kalau tegangan sama, ya ingat bahwa hambatan paralel itu dengan hambatan paralel sama tegangannya. Kebetulan R-nya juga sama, ini 8, ini 8. Sehingga I-nya dia pasti sama. Nah, kalau I-nya sama ya sudah. Berarti kalau I total kita 0,5 ampere, kalau dia sama ya bagi 2 aja. Berarti 0,25. Berarti I yang untuk ke sini 0,25. I1 lah katakan. I untuk ke sini juga 0,25. Ya, kebetulan R-nya sama, tapi kalau nggak sama nggak bisa cara seperti itu. Cari dulu satu. V4. V4 tegangan di 4 ini. Tegangan di 4 ini ya I kali R aja. Berapa I sini tadi? 0,25 kali R-nya 4. Kenapa I-nya? Jadi I tadi yang ini untuk yang 8-nya 0,25. Untuk yang satu juga 0,25. Ini juga 0,25. 0,25. Semua 0,25. Nah, 0,25 dikali 4. Nah, baiklah, ini contoh soal gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Sebuah baterai memiliki GGL 9 volt. Jika kedua kutub baterai dihubungkan dengan kawat yang tidak berhambatan, akan mengalir arus 4 ampere. Pertanyaannya, berapa hambatan dalam? Itu yang A, yang B, berapa besar tegangan jepit jika diberi hambatan luar 10 ohm. Lihat di sini dulu. Yang diketahui GGL 9 volt, kemudian arusnya 4 ampere. Pertanyaannya, berapakah nilai R ini? Hambatan dalam. Jika apa? Kawat tidak berhambatan. Artinya kawat tidak dihubungkan ke hambatan. Berarti cuma baterai aja. Baterai udah seperti ini. Tidak ada hambatan. Ini katanya tidak ada hambatan. Kalau tidak ada berarti carinya seperti biasa. V sama dengan I dikali R. Atau GGL sama dengan I dikali R. Berarti tinggal kita cari GGL 9. I-nya 4. Sehingga R-nya 9 per 4. 2,25. Itu kalau dia tidak berhambatan. Tapi kalau berhambatan, berarti ini dikurung dulu sama seperti ini ya. Nah, kalau dia berhambatan seperti ini. Ditambah dengan R-nya. R hambatannya berapa? Kalau tidak berhambatan, cukup I kali R saja. Nah, kemudian yang B. Berapa besar tegangan jepit jika baterai diberi hambatan luar 10 ohm? Nah, untuk mencari tegangan jepit, terlebih dahulu cari kuat arus. GGL sama dengan I dikali R. R-nya ditambah dengan R hambatan yang di luar ini. GGL 9 volt, I yang dicari. Nah, R kecilnya dapat tadi ya 2,25 ditambah dengan hambatan besar ini 10. Berarti 12,25. Ini I, ini 9. Nah, I-nya 9 dibagi 12,25 dapat 0,73. Baru cari tegangan jepit. Persamaannya tadi sudah di contoh soal, di materi ya.
VJ plate itu GGL dikurang I dikali R. GGL-nya 9, I-nya 0,73, R-nya yang R yang ini 2,25. Sehingga dapatlah nilainya 7,36. Ini pakai rumus saja gitu ya. Oke, lanjut yang terakhir. Nah, contoh soal terakhir, rangkaian gabungan sumber tegangan. Ini ada sumber tegangan. GGL1, GGL2, GGL3. 1, 2, 3. Jadi, GGL1-nya ada 1 volt, GGL2, 2 volt, 3, 3 volt, GGL4, 3 volt, GGL5, 12 volt. Nah, ini GGL1, 1 volt. Berarti 1, 1, 1 nilainya. Sama ya. GGL2, 2 volt, 2, 2, 2. GGL3, 3 volt, 3, 3, 3. Semua seperti itu. GGL4, 3. GGL5-nya 12. Ada R nih 2,5. Hambatan dalam semua baterai sama yaitu 0,5. Berarti R kecilnya sama semua 0,5 ohm. Hitung GGL pengganti. Untuk mencari GGL pengganti GGL total ini, pertama cari yang ini dulu. Ini kan seri nih. Ya ingat, ini nyambung berarti seri GGL 1 tambah GGL 2 tambah GGL 3. GGL serinya ditambahin, dapatnya 6. 1 tambah 2 tambah 3. Nah, setelah seri ini dapatnya 6, berarti ini sama kan? 1 tambah 2 tambah 3. Ini juga sama, 6. Jadi ini 6, 6, 6, berarti GGL paralelnya 6. Ambil salah satu, ingat, jangan semua, jangan 18 dipakai 6. Ini 6, 6, 6, berarti salah satu pakai. Nah, ini dia, 6, 6, 6, berarti GGL paralelnya 6. Paralel baru, jadi yang serinya yang ini. Ini dijumlahin semua, 1 tambah 2 tambah 3, 6, ini juga 6, 6. Nah, tapi kalau dia paralel, ambil 1, berarti 6 dipakai. Tambah GGL 4, 3 ya, tambah GGL 5, 12. Maka GGL penggantinya 6 tambah 3 tambah 12. Jadi 6 GGL paralelnya ditambah GGL 4 nilainya 3 tambah GGL 5 nilainya 12. Dapatnya 21 volt. Yang B, hambatan dalam pengganti R total. Nah, lihat dulu. R total, R kecil. R kecil yang di sini kan sama 0,5. 0,5, 0,5, 0,5, semua 0,5. Kalau dia ini disusun secara apa namanya tadi? Seri ya, ini kan seri nih. Berarti kan R seri gimana? Ditambahin ya. Hambatan seri caranya nyariin ditambahin. Berarti 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5. Dapatnya 1,5. Ini juga 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5. 1,5, 1,5. 1,5. Nah, ini R-nya. Berarti ini kan 1,5, 1,5. Ini dihubungkan dengan paralel. Cari lagi dengan cara paralel. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per 1,5 tambah 1 per 1,5 tambah 1 per 1,5. Ini 1 tambah 1 tambah 1, 3 per 1,5. Dibalik 1,5 per 3 dapat 0,5. Jadi hambatan paralelnya 0,5. Ya. Nah, 0,5 ini baru sampai mana? Berarti baru sampai sini. Lalu bagaimana dengan yang ini? Ditambahin. Nah, berarti ini 0,5. Nah, ini kan ada nih GGL 4. Ini kan ingatnya semuanya sama. Berarti ini 0,5 juga. Ini 0,5 juga. Berarti 0,5 yang paralel ini, hasil yang paralel ini, ya ibu ulangi. Tadi kita dapat seri ini kan 1,5, 1,5, 1,5. Dapat kita tadi ya, yang seri tadi. Ini dia gambarnya. Nah, cari dulu paralelnya pakai ini. Dapatlah 0,5. Nah, tentu dia dengan ini hubungannya seri. Tambahin aja. Berarti ini 0,5 juga, 0,5 juga. Kalau ditambahin totalnya 1,5 ohm. Ini dia. Nah, itulah dapatnya sampai R total. Nah, oke, baiklah. Demikianlah pemaparan materi dan contoh soal dari Ibu. Jika ada Ananda yang mungkin belum mengerti atau kurang memahaminya, silakan bertanya melalui grup WA. Nanti Ibu akan jelaskan kembali apa yang Ananda tidak mengerti. Jadi tanya nanti di WA apa yang tidak mengerti, nanti Ibu jelaskan kembali. Demikianlah pemaparan materi Ibu. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.